Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang 8 kelebihan CAPD. Tentunya sebelum kita membahas tentang apa keuntungan-keuntungannya, kita harus tahu dulu CAPD itu apa. CAPD adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Ini adalah salah satu terapi pengganti ginjal pada pasien-pasien gagal ginjal terminal atau penyakit ginjal tahap akhir atau CKD stadium 5 dengan GFR kurang dari 15 atau gagal ginjal kronik. Terapi pengganti ginjal ini adalah terapi yang menggunakan membran peritoneum yang ada di dalam rongga perut kita. Jadi, terapi ini tidak memerlukan mesin, hanya memerlukan pemasangan kateter TENCOV, yaitu kateter yang dimasukkan dalam rongga peritoneum. Untuk itu, setiap pasien CKD atau pasien gagal ginjal tentunya berhak memilih terapi apa yang cocok bagi dirinya. Dan itu nanti akan dikonsultasikan dengan dokter SPPD KGH-nya atau dokter penyakit dalamnya yang sudah terlatih mengenai CAPD. Pada kesempatan ini saya akan membagikan 8 keuntungan menggunakan CAPD. Kenapa kita harus tahu keuntungannya? Tentunya setiap sesuatu itu pasti ada keuntungan dan kerugian. Dan untuk memilih terapi yang cocok bagi diri kita, kita juga akan memilih keuntungan apa yang didapat dengan CAPD, kerugian apa yang didapat dengan menggunakan CAPD. Yang pertama, yaitu CAPD itu dilakukan di dalam rongga perut kita menggunakan membran di dalam perut kita ini. Kalau diukur luasnya itu kurang lebih 1-2 meter persegi, di mana organ ini bisa mengeluarkan hasil sisa dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Maksudnya mengeluarkan racun-racun yang ada dalam pembuluh darah kita, baik itu urium, kreatinin, asam urat, fosfat, dan elektrolit lainnya. Yang itu berlebih dalam tubuh kita bisa kita keluarkan melalui membran peritoneum kita. Jadi cuci darahnya itu dilakukan secara terus-menerus di dalam rongga peritoneum kita. Secara otomatis karena terus-menerus, tidak intermittent, maka racun yang ada di dalam pembuluh darah dibuang sedikit demi sedikit tapi terus selama 24 jam. Kecuali waktu pergantian selama 30 menit. Hasil dari dialisis ini, racunnya akan lebih stabil, tidak naik, tidak langsung turun, tidak naik, tidak turun. Jadi stabil, jadi akan lebih bagus. Nah, kalau hasil racun yang ada di dalam pembuluh darah itu rendah dan stabil terus, tentunya usia sel darah merah kita juga akan stabil, akan lebih panjang usianya. Kalau usia sel darah itu panjang, tentunya walaupun produksinya tidak terlalu banyak, tapi penurunan HB akan lebih lama. Sehingga kalau HB-nya turunnya lebih lama, makanya HB-nya akan lebih. Dengan HB yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan kualitas hidup kita. Itu nomor 1. Jadi dengan cucinya kontinu terus menerus, racunnya di dalam darah kita dikeluarkan terus menerus, maka harapannya adalah kualitas hidup pasien CAPD itu lebih baik.
Keuntungan pertama. Keuntungan kedua adalah dengan CAPD ini tentunya pasien bisa mandiri. Jadi pasien bisa melakukan sendiri tanpa dibantu mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami, mungkin keluarga lain bisa melakukan sendiri. Tapi kalau ada yang keterbatasan, misalnya dia gangguan penglihatan, ada orang yang merawat khusus, tentunya itu juga bisa dilakukan, tidak masalah. Tapi yang jelas dia lebih mandiri. Kalau pakai cuci darah, hemodialisa, dia harus ke rumah sakit dan harus ada perawat cuci darah dan dokter cuci darahnya juga harus di rumah sakit. Berarti dia ketergantungan dengan rumah sakit. Yang ketiga keuntungannya adalah CAPD ini adalah mudah dipelajari dan mudah diajarkan. Nah, kenapa mudah? Karena CAPD ini setelah dipasang kateter di dalam rongga perut, setelah sembuh, nanti akan diajari oleh perawat CAPD. Ngajarinya itu juga tidak lama, paling sekitar 3 hari, seminggu, paling lama 2 minggu, itu pasien sudah bisa melakukan cuci darah sendiri. Jadi mudah dipelajari dan mudah untuk menerapkannya. Jadi pasien sudah bisa mencuci darahnya sendiri di rumah. Yang ketiga adalah mudah. Yang keempat, keuntungan CAPD adalah tidak perlu disontik-sontik. Jadi tidak perlu merasakan sakit. Cukup menyambungkan selang, mengalirkan drain, kemudian selesai 20 menit, kemudian diisi selama 10 menit, 30 menit cukup. Jadi tidak merasakan sakit ditusuk oleh jarum. Itu adalah keuntungan nomor 4. Nomor 1, terus menerus, kualitas hidup bagus. Nomor 2, mandiri. Nomor 3 adalah tidak perlu ditusuk-tusuk. Nomor 3 adalah mudah. Nomor 4, nggak perlu ditusuk-tusuk dengan jarum. Nomor 5 adalah dietnya tidak terlalu ketat. Maksudnya apa? Kalau cuci darah dengan hemodialisa, tentunya makanan banyak yang dipantang, terutama yang banyak mengandung kalium tinggi, seperti pisang, air kelapa, dan buah-buahan yang lain dibatasi. Nah, kalau cuci darah CAPD itu lebih bebas, justru disuruh banyak makan buah. Karena apa? Karena banyak pasien CAPD yang kekurangan kalium kalau nggak makan buah, makanya banyak disuruh makan buah. Jadi makan buahnya tidak dibatasin kayak orang hemodialisa, jadi lebih bebas. Proteinnya juga lebih banyak, jadi makannya akan lebih banyak. Kemudian protein 1,2 gram per kilogram berat badan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, namanya proteinnya. Kalorinya 35 kalori per kilogram berat badan. Jadi orang CAPD makannya akan lebih bebas, proteinnya lebih banyak, kaliumnya lebih banyak. Airnya nanti disesuaikan dengan RRF atau residual renal function. Jadi fungsi ginjal sisa itu menentukan jumlah air minum yang diminum oleh pasien CAPD, dan ditentukan juga dengan jenis membran peritoneum yang ada pada pasien tersebut. Jadi di sini diet pasien lebih bebas daripada pasien hemodialisa. Nomor 6 adalah keuntungannya adalah
tidak menghalangi untuk bepergian jauh. Misalnya nih, kalau mau pergi ke kota lain di daerahnya, mungkin di kabupaten lain, tidak masalah, hanya membawa cairan yang dibutuhkan berapa hari. Kemudian kalau mau pergi ke provinsi atau keluar provinsi, misalnya ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Palu, tinggal bawa cairan yang dibutuhkan. Kalau di hemodialisa, tentunya kalau mau pergi ke luar provinsi harus ngurus rujukan dulu, kemudian harus mencari tempat, apakah ada di sana tempat cuci darahnya, kemudian mengurus waktunya kapan, mau beberapa kali di sana. Nah, itu harus diurus semua. Jadi itu ribet. Jadi kalau keuntungan di CAPD, tidak perlu mau ke Jakarta, Bali, Medan, mau ke Bandung, tinggal membawa alat yang dibutuhkan. Itu sudah cukup kita untuk jalan-jalan. Kemudian yang mau ibadah, misalnya umroh, juga bisa dengan menggunakan CAPD dengan mudah. Ada surat travelingnya, kemudian ada surat jalannya. Nah, di Arab juga ada tempat untuk cairannya. Jadi tidak menghalangi orang itu untuk bepergian. Itu adalah keuntungan nomor 6. Keuntungan nomor 7, yaitu tidak membebani jantung. Jadi CAPD ini bila pasien itu ada kegangguan jantung, tidak membebani kerja jantung. Itu adalah keuntungan dari CAPD. Keuntungan yang 8 adalah portable. Namanya portable tentunya bisa dibawa kemana-mana, karena di dalam perut kita setelah bergantian sudah tutup, kita bisa bawa kemana-mana, portable. Jadi mudah dibawa kemana-mana, tidak sulit, karena kalau sudah dipakai baju, orang tidak akan melihat bahwa itu memakai CAPD. Jadi inilah 8 keuntungan CAPD. Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk edukasi ataupun sebagai bahan pasien untuk menentukan apakah dia ingin menggunakan CAPD ataukah ingin menggunakan hemodialisa ataupun transplantasi ginjal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.